dua hal, harus ada solusi tingkat pusat, harus ada solusi tingkat daerah. Dari tingkat pusat sudah kita bicarakan 30% relaksasi, itu tentu harus disesuaikan, tetapi dispensasinya harus jelas Pak Menteri. Ya, tentu misalnya yang pertama, belanja pegawai tinggi karena lonjakan P3K ini. Ini memang harus diberikan dispensasi. Yang kedua, PAD-nya rendah dan TKD-nya turun signifikan. Ini semua harus kita berikan dispensasi. Saya bersyukur, saya sengaja datang hari ini untuk kegiatan kita ini, karena sebulan yang lalu kalau nggak salah Pak Menteri, saya ngangkat isu ini di komisi ini. Bahwa kita berpotensi melanggar undang-undang kalau tidak segera kita ini. Jadi dispensasi itu harus bersyarat Pak Menteri. Tidak bisa tanpa indikator-indikator yang jelas. Tidak bisa berlaku untuk semua, karena memang kita ingin agar anggaran itu betul-betul efisien. Derita ini datang dari kita sendiri semua kok, mungkin bukan bapak-bapak yang lakukan, tapi dari pemerintah daerah, sebagian juga dari pemerintah pusat. Jadi kita harus sama-sama mencari solusinya. Yang kedua, saya kira dari pemerintah pusat harus ada bantuan khusus P3K, Pak. Ini harus dipertimbangkan juga. Jadi harus ada ya kebijakannya, ya tentu harus kita menambah DAU yang earmark, Pak. Ya. Jadi memang dedicated, nggak bisa dipakai untuk kemana-mana. Dia harus earmark, terutama di sektor esensial seperti pendidikan dan kesehatan. Ya, mungkin matching grant juga bisa, Pak. Ya, matching grant juga bisa. Sebagian ditanggung pusat, sebagian ditanggung oleh daerah. Kan seperti itu. Nah ini tentu prioritas daerah, terutama yang PAD-nya di bawah 10%, Pak. Dengan belanja pegawai di atas 35% itu mau nggak mau kita harus lakukan. Nah di sisi lain di tingkat pusat, terutama ini untuk PAN-RB, Kementerian PAN, apa itu PAN panjangannya? Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Problem ini problem struktural. Di mana reformasi struktural kita? Di mana reformasi birokrasi kita? Tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri itu masih himbauan pikiran. Harus jadi kebijakan, ditunjukkan dengan desain kelembagaan sampai ke bawah, Bu. Jadi nggak bisa itu asalnya bupati, nambah OPD, nambah ini, nambah itu, nggak bisa. Harus ada sanksi. Ini harus jelas nih, PAN-RB jangan sampai kayak agrarian, bikin kebijakan siapa, nanti yang dikejar siapa. Kan gitu nih. Nah, harus ada perbaikan desain, terutama dikaitkan dengan ada proyeksi anggarannya 3 tahun, 5 tahun ke depan kayak apa. Ini nggak bisa kayak paracetamol. Kita atasin dulu masalah ini satu, nanti kita mikir lagi yang lain. Datanya setiap tahun naik 6% belanja pegawai. Kalau tidak long lasting senario, ini kita tiap tahun duduk lagi begini. Itu kan nggak bisa kita hindari gitu. Jadi juga mungkin perlu dipertimbangkan untuk yang dibayar APBN itu yang esensial tadi kalau daerahnya nggak sanggup. Orang kita banyak kok daerah yang PAD-nya di bawah 100 miliar, gimana mau bayar? Terutama itu daerah Papua sana, daerah perbatasan, pedalaman. Itu mungkin bisa dipertimbangkan, itu seperti di dokter atau dosen juga bisa saya kira itu. Jadi mungkin ada skema blok grant khusus untuk tenaga layanan dasar. Nah, reformasi ASN dan moratorium selektif ini juga dilakukan. Tadi sudah diusulkan dari Sumsel tuh Bang Bursa, ya. Jadi stop jabatan administratif. Kita ini sudah diwajibkan sebenarnya melakukan transformasi digital. Harusnya semua layanan daerah itu sudah dalam satu sistem yang terintegrasi. Jadi nggak kebanyakan orang tadi yang disampaikan Pak Menteri, datang jam 10, pulang jam 2. Ini bagaimana kita? Negara-negara lain sudah sejak lama itu menetapkan sistem kontrak bagi pegawai negeri. Kita penduduk nambah terus, masa semua mau ditumpangkan di birokrasi? Ya mampus loh. Pajak rakyat habis hanya untuk membiayai birokrasi yang belum tentu efektif dan efisien. Problem. Jadi transformasi digital tuh nggak bisa lagi kita tunda-tunda. Ini benar-benar harus seperti itu, ya. Nah dalam kaitan ini, P3K ini juga harus jelas, dia mengacu ke mana? Undang-undang ASN kah, undang-undang tenaga kerja kah,
sampai sekarang itu juga barang nggak jelas. Haknya mereka apa? Apakah seluruh aturan yang terkait dengan mereka sudah disiapkan? Ini kan masih nggak jelas semua. Ini persoalan Pan-RB ini bukan hanya sekedar P3K dipecat atau enggak. Kalau begini terus pasti Pak, nggak bisa dihindari. Jadi saya kira pemerintah daerah terutama ya harus melakukan audit belanja pegawai Pak. Jangan berharap keluaran yang sama dengan input yang tidak sama, itu kan mimpi namanya. Ya harus diaudit gitu, harus ada rasionalisasi terhadap TPP maupun tunjangan. Orang memang dia kadang tidak baik-baik saja, kok semua mau tetap keadaannya kan nggak mungkin. Harus ada sharing burden dong. Waktu kan seperti itu, ya. Nah, saya minta juga diperbaiki prioritasnya pada layanan dasar itu penting. Oke, yang terakhir saya kira begini, ini ada dua situasi. Saya ambil contoh misalnya Sumatera Utara. Sumatera Utara itu katakan dia proporsi belanja pegawainya 32%, Pak. Ini nggak akan jadi masalah. Kenapa? Duitnya masih cukup, ya. APBD-nya 15 triliun, belanja pegawainya 4,8. Dia selisih kalau nggak salah sekitar 400 miliar ya, Pak ya. Masih bisa ditutup. Nah, seperti itu. Tapi harusnya ada ada standar yang jelas misalnya. Taruhlah rata-rata yang P3 kita ini setahun 80 juta. Ya. Kalau tidak mau nambah dari anggaran yang lain, harus mecat 3.700 sampai 3.800 orang. Mau tidak mau pasti diambil kebijakan populis kan. Udah geser belanja publiknya, belanja barangnya, belanja modalnya untuk biayain 3.700 orang itu. Ini masih mungkin. Tapi bagaimana dengan NTT? Gak mungkin mereka lakukan. PAD-nya kecil, TKD turun, belanja pegawainya hampir 38%. APBD-nya tidak tumbuh signifikan, lalu bagaimana? Nah ini yang skema-skema tadi Pak Menteri yang mungkin kita bisa lakukan untuk itu. Karena kalau tidak, ya kalau saya hitung di sini, dia sudah melebihi dari 400 miliar dari batas 30%, Pak. Ya, ini bisa sekitar 5.000, walaupun gubernurnya bilang 9.000 yang harus diputus. Nah saya kira hal seperti ini yang harus kita gali di sini Bapak Ibu, dan kita titipkan pada Pak Mendagri dan Ibu Menteri dari Pan-RB supaya didiskusikan tingkat pusat. Tapi ini perlu kerja bersama-sama Pak. Nggak usah mimpi Pak, nanti dari pusat tambahlah ini itu. Mimpi Bapak-Bapak, mimpi, terus terang aja. Sekarang bagaimana kita menggunakan daya inovasi kita? Memang cilaka Bapak-Bapak jadi bupati, gubernur pada periode ini. Loh bukan cilakanya maksudnya, kalau Anda itu pesimis, kalau Anda optimis, gunakan ini menjadi saat untuk memutar otak dong. Karena nggak bisa enggak, ini memang harus kita perbaikin birokrasi kita. Bukan hanya semata-mata karena efisiensi. Tapi yang namanya nyusu dari pusat itu udah nggak waktunya lagi. Tidak waktunya lagi, birokrasi jadi tempat sampah untuk tim sukses seperti yang dikatakan oleh Pak Menteri tadi, untuk keluarga dan sebagainya. Kita harus benar-benar mikir ke sana. Cukup ya Bang? Ya cukup, makasih kalau nggak banyak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.